Selamat datang kembali di pembelajaran daring menggunakan Tritel. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat kuis di dalam sebuah mata kuliah. Kali ini saya tetap menggunakan contoh mata kuliahnya adalah SDM Sumber Daya Manusia. Lalu saya akan membuat kuis di section 2 atau pertemuan 2. Kita masuk ke section 2 atau pertemuan 2. Ya, tunggu. Oke. Sekali lagi jangan lupa berkali-kali tetap jangan lupa mengaktifkan tombol turn editing on kalau kita ingin memodifikasi sesuatu. Kalau sudah, kita klik add an activity or resource, lalu kita pilih quiz. Kita klik, lalu kita klik add. Oke, kita tunggu. Ini jaringan internetnya kalau lama seperti ini. Oke, sudah. Pertama, di bagian name. Name itu kita isi dengan judul kuisnya. Contoh saya tulis judul kuis pertemuan 2. Description-nya ini tidak wajib diisi, ini boleh diisi, boleh tidak. Description ya artinya kira-kira kuis ini akan materinya apa saja yang materi yang akan dikerjakan. Jadi ini deskripsi kuisnya, sekali lagi boleh diisi, boleh tidak wajib diisi. Kita ke bawah ke bagian timing. Nah, timing ini ada beberapa pilihan. Pertama, open the quiz. Kalau kita aktifkan open the quiz, itu artinya kapan kuis ini akan dimulai. Mulai dari tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit. Oke, ini coba kita setting tanggal 18 Agustus 2020. Kita setting di jam 11 kita coba. Jam 11.00. Oke, close the quiz. Close the quiz artinya kapan kuis akan ditutup. Nah, ini coba kita checklist, kita aktifkan. Di sini kuisnya mau saya tutup jam 13.00. Sorry, jam 13.00. Oke, lalu ada pilihan time limit. Time limit ini artinya kuis yang dibuka dari jam 11 sampai dengan jam 13.00, artinya dalam waktu 2 jam ini kurang lebih, apakah mahasiswa diberikan time limit berupa seberapa lama batas waktu yang diberikan untuk mengerjakan seluruh soal. Jadi dari jam 11 sampai jam 13 ini, dalam waktu 2 jam ini, contoh apakah dalam 2 jam ini mahasiswa hanya diberikan waktu 30 menit, apakah hanya diberikan waktu 1 jam, silakan tulis di time limitnya. Ini sekali lagi tidak wajib dipakai, ini hanya optional. Kalau mau diterapkan boleh, tidak diterapkan pun juga boleh. Sebagai contoh, dalam waktu jam 11 sampai jam 13, saya hanya memberi waktu 1 jam. Jadi range dari jam 11 sampai jam 1 ini mereka mau membuka kuis jam berapapun silakan, tapi ingat batasnya adalah batas terakhir uploadnya adalah jam 1 siang dan batas waktu pengerjaannya atau limitnya sebanyak 60 menit atau 1 jam. Lalu pilihan yang terakhir when time expire artinya ketika kuis ini sudah berakhir, seluruh jawaban yang telah dikerjakan akan terupload kalau kita pilih open attempt or submit automatically. Jadi contoh, dalam waktu 2 jam ini terdiri dari 20 soal. Tapi sudah batas limit waktunya yang baru dikerjakan hanya 10 soal. Nah, ketika kita pilih open attempt or submit automatically, 10 soal tersebut sudah otomatis terupload oleh sistem, tersimpan oleh sistem, tidak akan hilang. Jadi saran saya untuk when time expire ini kita pilih yang open attempt or submit automatically. Lalu grade. Grade kategori kita lewatkan, grade to pass kita lewatkan, attempt allow ini berapa kali
kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengerjakan kuisnya. 1, 2, 3 itu silakan dipilih. Contoh kita menggunakan 3. Lalu di bawahnya ada grading method. Grading method itu artinya nilai yang diambil. Kalau kita attempt allow-nya memilih lebih dari 1, maka akan ada pertanyaan nilai yang dipakai itu nilai yang mana? Apakah nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai pertama, atau nilai terakhir? Ini bisa dipilih. Kalau kali ini saya pakai yang highest grade. Lalu kita beranjak ke layout. Layout itu adalah tampilan pertanyaan dalam satu screen komputer atau laptop. Biasanya terdiri dari 5 sampai 10 pertanyaan. Mau satu halaman terdiri dari satu pertanyaan boleh, satu halaman terdiri dari 2 pertanyaan juga boleh. Itu tergantung kehendak dari dosen yang membuat kuis. Tapi biasanya sih standarnya 5 sampai 10. Lalu question behavior. Question behavior ini pastikan kita memilih defer feedback. Oke. Lalu jangan lupa questionnya di shuffle within question. Di yes artinya soal itu akan teracak. Lalu di review option kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 kuadran dengan berbagai macam pilihan. Dari semua ini, pastikan yang terchecklist hanya attempt dan mark di semua kuadran. Jadi yang bukan the attempt sama mark kita unchecklist. Oke, sekali lagi dari keempat kuadran ini pastikan yang terupload adalah attempt dan mark. Di luar daripada itu, hilangkan checklistnya. Oke, lalu kita berlanjut ke appearance. Appearance ini show the user's picture. Biasanya sih saya pilih yang small untuk memunculkan picture si usernya. Desimal ini ya pecahan desimal di belakang angka. Biasanya saya pilih 0. Lalu extra restriction kita lewati, overall feedback kita lewati, common module setting biasanya juga saya lewati, restrict access. Nah, restrict access ini biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Apakah kuis yang kita buat ini ditujukan untuk satu kondisi, misalkan untuk grup tertentu. Activity completion artinya sebelum mengerjakan kuis, mahasiswa harus menyelesaikan aktivitas yang lain. Ini bisa disetting di bagian restrict access. Oke, lalu activity completion. Berhubung ini kuis, artinya di endingnya akan mendapatkan nilai, maka di activity completion ini, di completion trackingnya, kita pilih yang show activity as complete when condition are met. Artinya, mahasiswa dikatakan selesai mengerjakan aktivitas kuis ini apabila memenuhi satu kondisi tertentu. Yaitu pertama, student must view this activity to complete. Lalu yang kedua, student must receive a grade to complete this activity. Artinya mahasiswa harus mendapatkan nilai untuk dikatakan telah menyelesaikan aktivitas kuis ini. Kalau sudah, kita lanjut. Teks lewati, kompetensi lewati. Oke, kalau saya ulang lagi dari atas. Pertama, name itu kita tulis judul kuisnya. Description optional bisa diisi, boleh tidak. Timing silakan diatur, kuis ini akan mau dibuka dari kapan sampai kapan. Lalu grade silakan dipilih mau diberikan kesempatan berapa kali mengerjakan. Lalu grading metodenya mau diambil yang mana, apakah nilai tertinggi, nilai rata-rata, atau yang mana silakan dipilih. Layout adalah tampilan jumlah pertanyaan dalam satu halaman, silakan dipilih. Question behavior, shuffle within question kita yes, soal itu akan teracak. Question behave kita pilih defer feedback. Lalu review option pastikan semua yang terchecklist hanya attempt dan marks, selebihnya kita hilangkan checklistnya. Appearance saya pilih yang small image dan decimal grade saya pilih 0. Lalu extra restriction sampai dengan common module setting lewatkan, langsung masuk ke activity completion. Activity completion jangan lupa dipilih yang show activity as complete when condition are met. Lalu checklist student must receive a grade to complete this
activity. Kalau sudah, klik Save and Display. Oke, ini adalah tampilan kuis yang sudah kita buat. Sekali lagi, saya ingatkan, tampilan kuis yang saya buat ini hanya rumahnya saja, rumah kuisnya, belum termasuk soal. Bagaimana cara kita membuat soal atau menginput soal ke dalam satu kuis, nanti akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.